Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali di dalam Tazkib Ramadan yang akan kita lanjutkan hari ini dengan masuk kepada bab ketiga, bedah buku Membumikan Harapan. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama suami istri dalam menunaikan kewajiban masing-masing. Luar biasa Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya kita memahami Islam sangat concern, Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar tentang keluarga. Dan kita berharap kita yang ada di sini mampu menjadikan keluarga kita tempat kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu sekalian, salah satu aspek yang menjadikan keluarga itu memiliki ketahanan, ya ini tadi adalah bagaimana kita mampu bekerja sama antara suami dan istri dan menunaikan kewajibannya masing-masing. Banyak hal yang kita bisa pahami di sini, bahwa di dalam berumah tangga siapa yang menjadi contoh tauladan kita adalah guru terbaik kita dalam berumah tangga, yaitu baginda Rasulullah SAW. Insyaallah Bapak dan Ibu, kita akan membuka satu persatu sebenarnya apa kerjasama yang mungkin bisa kita bahas di sini. Ada 9 hak ya dari pasangan itu yang mengacu ke dalam Al-Quran ya, surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala maidakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu sekalian, arti dari surah tersebut adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Allah memahami ya rasa yang ada di dalam hati manusia, dan akhirnya kita juga menguatkan hati-hati kita untuk tetap menumbuhkan kasih sayang kepada pasangan kita. Dan disebutkan tadi bahwa salah satu aspek yang menjadikan keluarga itu memiliki ketahanan adalah bagaimana kerjasama suami istri itu berjalan dengan baik. Masing-masing dari suami dan istri itu memiliki hak atas yang lainnya. Nah, di sini di dalam buku ini disebutkan ada sebanyak 9 hak ya masing-masing pasangan. Kita akan membahas satu persatunya insya Allah. Yang pertama adalah hak memperoleh kelembutan. Contoh terbaik di dalam rumah tangga tadi adalah Rasulullah SAW. Begitu juga contoh kelembutan kepada para istrinya adalah Rasulullah SAW. Dan di sini merupakan sesuatu aspek yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita mampu memberikan kelembutan kepada pasangan kita. Banyak kisah yang menjadikan inspirasi bagi kita, bagaimana Rasulullah menghadapi istrinya yang sedang sakit dengan kelembutannya, juga bagaimana Rasulullah mengantarkan istrinya menaiki unta dengan memakaikan jaketnya dan membantunya untuk menaiki unta tersebut. Itu luar biasa bagaimana seorang suami ya memberikan kelembutan kepada istrinya. Mudah-mudahan pasangan-pasangan kita juga bisa mampu memberikan kelembutan kepada kita insya Allah. Selanjutnya ada contoh juga kisah tentang sahabat ya yang sedang tertidur, dan saat tertidur ada lalat yang menghinggapi di wajahnya, namun istrinya dengan sangat lembut mengusir lalat tersebut. Jadi sangat berhati-hati ya. Jadi bagi seorang istri saat suaminya juga sedang tertidur pulas gitu ya, juga harus mampu untuk mengkondisikan seperti itu.
kita memahami juga bagaimana perasaan pasangan kita saat beliau dalam kondisi apapun. Seperti contoh seorang sahabiat yang menyampaikan kematian seorang anaknya kepada suaminya gitu. Dia mampu melayani suaminya sehingga kondisi psikologi suaminya mampu menerima berita tersebut. Nah, itu adalah bagaimana beliau mampu menjaga kelembutan kepada suaminya. Luar biasa. Tidak menggebu-gebu, tidak emosi dan tidak langsung ya kepada sasarannya. Dia mempunyai cara-cara tersendiri agar mampu menyampaikan berita tersebut. Walaupun kita pahami berita itu sangat sangat penting dan sangat harus segera disampaikan. Namun begitulah cara salah seorang sahabat ini menyampaikan berita itu kepada suaminya. Ini bisa menjadi contoh untuk kita semuanya, insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, hak memperoleh kasih sayang. Kalau kita pahami ya, pada dasarnya pernikahan itu kan adalah didasari dengan cinta. Jadi sifatnya itu mawaddah itu kan sifatnya fisik ya, atau zahir gitu. Namun itu akan berjalannya waktu ya, saat kita bisa menjalin kasih sayang dan menjaga kelembutan tadi, itulah yang akan timbulnya rahmah gitu. Jadi walaupun udah usianya lanjut tapi kelembutan itu tetap terjaga, insya Allah rahmah itu akan tetap dirasakan oleh pasangan itu sendiri gitu. Jadi menjaganya ini yang harus kita pahami. Menjaga kasih sayang ini adalah merupakan keniscayaan bagi sebuah pasangan. Karena seperti itu tadi, mawaddah cinta itu mungkin hanya sifatnya sesaat ataupun sebentar dan itu zahir gitu ya. Dan itu kalau bahasa sekarang bisa luntur gitu ya. Tapi kalau kasih sayang insya Allah itu akan terjaga gitu ya kan. Apalagi dengan pasangan baru gitu ya kan, mungkin malu-malu lama-lama cinta itu berkembang ataupun membesar, meluas menjadi kasih sayang. Dan itulah yang harus kita pahami. Maksudnya di sini apa, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya saat kita menyayangi pasangan kita, kita harus mampu memberikan kasih sayang yang besar, ya, memberikan pengorbanan yang besar kepada pasangan kita. Ihsan di sini sangat diperlukan. Maksudnya apa? Bahwa kita bisa mengorbankan gitu ya, lebih dari apa yang kita miliki gitu ya. Jadi terkadang kita bisa memikirkan hal yang di luar daripada kemampuan kita gitu kan. Tapi di sini kita mampu memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Ya, itulah tadi karena rasa sayang yang ada di dalam diri kita gitu ya kan. Jadi namun ini harus seimbang. Jadi saling memberikan pengorbanan ya. Jadi suami memberikan pengorbanan pada istri, juga istri memberikan pengorbanan yang terbaik untuk suaminya. Jadi alangkah indahnya saat pasangan kita itu memberikan yang maksimal kepada diri kita dan kita juga bisa mampu seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, hak yang selanjutnya adalah hak melahirkan. Mungkin kalau kita sebutkan hak melahirkan ya pasti melahirkan gitu ya. Kalau Allah berikan rezeki anak kepada pasangan itu memang sudah kewajiban gitu ya. Namun ada juga pasangan yang merasa nggak membutuhkan itu gitu kan. Padahal disebutkan pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keturunan yang akan menyampaikan terus risalah-risalah keislaman itu. Apalagi dengan keluarga dakwah ya, kita bisa menjadikan anak-anak kita itu adalah generasi penerus Islam itu sendiri. Jadi hak melahirkan itu perlu. Jadi kalau seandainya pasangan kita gitu kan bilang, oh saya nggak butuh anak, saya cuma ingin menikah gitu, itu tidak dibenarkan gitu. Karena masing-masing pasangan itu punya hak untuk menerima ataupun mendapatkan keturunan. Ya mungkin kalau di luar sana itu banyak ya, ataupun ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan keturunan itu sendiri. Jadi itu tidak dibenarkan. Harus ada hak setiap masing pasangan itu melahirkan gitu. Selanjutnya apa? Hak mendapatkan kepercayaan. Nah ini yang selalu mungkin ya akan menjadi problem ataupun masalah di dalam rumah tangga gitu kan. Terkadang istri merasa tidak dipercayai suami, begitu juga sebaliknya.
Namun ini yang harus kita pahamkan bersama oleh pasangan, bahwa hak dipercaya gitu ya, hak diberi kepercayaan itu harus ada gitu. Kalau zaman sekarang ini contohnya gitu ya, jadi istri itu suka membuka HP suami gitu ya. Sebenarnya itu kan hal yang sangat sepele, namun gitu itu karena kepercayaan itu sudah mulai pudar gitu. Padahal sebenarnya kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, bisa menanyakan langsung kepada pasangan gitu, tidak perlu harus menjadi mata-mata atau menguntit gitu kan. Dan ini juga pernah dikisahkan saat Rasulullah ya pada tengah malam tertidur dan terbangun langsung berangkat atau pergi ke makam ya, ke makam di Baqi itu. Aisyah kan mengikuti ya, Aisyah mengikuti Rasulullah dari belakang gitu ya, mau ya bahasanya mungkin menguntit lah, ngapain ini gitu Rasulullah. Namun akhirnya gitu ya kan, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan bahwa itu tidak baik gitu ya, bahwa itu sebenarnya manusiawi gitu ya, kecurigaan ataupun hal-hal yang mungkin harus dipertanyakan. Namun itu tadi, pasangan kita itu atau kita sendiri ingin kepercayaan itu diberikan kepada kita. Jadi hak dipercayai atau hak mendapatkan kepercayaan itu mutlak bagi pasangan suami istri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hak yang selanjutnya, hak turut serta dalam suka dan duka. Jadi begini, hak turut serta dalam suka dan duka ini yang sebenarnya harus menjadi dasar bagi kita, bahwa apa yang dirasakan oleh pasangan kita itulah yang kita rasakan. Jadi saat pasangan kita dalam keadaan sedih ataupun gembira, kita harus ikut merasakan gitu. Juga dalam pekerjaan gitu kan, jangan merasa bahwa ini pekerjaan pasangannya berbeda gitu, ataupun tidak sesuai dengan ini kita gitu, tidak sesuai dengan style kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan tipe kita. Akhirnya kita tidak memperdulikan apa yang menjadi kesenangan ataupun yang menjadi tanggung jawab pasangan kita. Ini harus ya, jadi kita harus saling merasakan turut serta dalam suka dan duka. Jadi nggak sukanya aja gitu ya kan, saat gembira-gembira kita sama-sama, tapi saat tidak dalam keadaan gembira kita merasa tidak ikut atau bahkan ada yang meninggalkan pasangannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini yang harus kita tanamkan dari diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Apa yang dirasakan oleh pasangan kita, kita turut merasakan dan kita turut membantu untuk memecahkan, walaupun dengan kemampuan kita, sebatas kemampuan kita. Namun rasa itu harus ada di dalam diri kita, itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hak berhias. Nah ini hak berhias di sini sama-sama ya. Jadi bukan berarti berhias itu hanya untuk istri gitu ya kan, untuk suami juga gitu. Jadi ya mungkin dengan porsinya masing-masing lah ya. Maksudnya beda bagaimana mungkin kebutuhan untuk memfasilitasi bagaimana bisa berhias pasangan itu kan berbeda gitu ya kan. Jangan pula disamakan karena kesenangan laki-laki dan kesenangan perempuan itu kan juga berbeda. Namun itu ada haknya gitu ya kan. Jadi kalau kita contoh ya dalam kasus-kasus keseharian gitu kan, kalau istri membelikan mencari ya alat-alat ataupun kebutuhan yang menunjang bagaimana dia bisa kelihatan baik di depan suaminya, itu harus difasilitasi gitu. Begitu juga suami gitu ya kan, istri juga harus mengizinkan umpamanya suaminya ingin juga lebih tampil baik di hadapan pasangannya gitu. Jadi harus ada kerjasama dan itu hak keduanya gitu. Jadi suami juga bisa menghias dirinya untuk istrinya, juga sebaliknya. Jangan mengabaikan makna berhias di sini gitu. Karena kita paham bahwa Allah itu indah dan menyenangi keindahan gitu. Jadi keindahan di sini yang penting tidak berlebihan gitu ya, tidak menyalahi syariat gitu ya kan.
dan juga dia ya kesederhanaan itu gitu. Kesederhanaan itu bukan berarti tidak indah gitu ya, malah terkadang sederhana itu yang akan menjadikan rasa itu akan lebih timbul gitu ya kan. Yang penting kebersihan itu tetap dijaga gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini disebutkan hak kenikmatan seksual. Jadi kalau cerita hak kenikmatan seksual bukan berarti kita cerita yang buruk-buruk gitu. Begitulah Islam ya. Ini sangat menjadi perhatian gitu ya kan, di dalam Islam itu sendiri gitu kan. Jangan pula kalau agama tidak boleh bercerita tentang hak seksual gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi permasalahan rumah tangga itu dimulai dari tempat tidur ataupun ranjang gitu ya. Itu apa gitu ya, karena itu memang ada haknya gitu ya kan. Malah bagi pasangan muslim melaksanakan hubungan suami istri itu adalah merupakan sebuah ibadah. Kenapa? Kalau kita melakukannya di tempat yang haram gitu ya, berarti kan itu akan menjadi dosa. Dan kalau kita melakukannya di tempat yang halal dan itu sudah baik, pahala ya bagi kita sebagai pasangan. Jadi intinya harus saling memberikan kebahagiaan, kepuasan kepada pasangan kita. Jadi ini juga perlu kerjasama yang baik gitu ya. Masya Allah. Selanjutnya adalah hak tarwih, bersenang-senang. Nah ini momen Ramadan gitu ya. Sebenarnya bersenang-senang itu bukan harus jalan-jalan selalu, enggak ya kan. Malahan kalau yang sering jalan-jalan ataupun rehla keluar ataupun makan di luar. Nah, bagaimana sekarang makannya sering di rumah gitu ya. Mungkin bagi yang sibuk ataupun bagaimana, inilah ya momen Ramadan ini juga sangat baik untuk terus konsolidasi kepada keluarga, menjadikan momen sahur dan berbuka itu adalah saat-saat bersenang-senang juga dengan keluarga di rumah. Jadi alangkah baiknya setiap yang kita lakukan gitu ya, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang terdekat kita. Yang terakhir adalah hak cemburu. Ini luar biasa. Cemburu ini di sini terjadi pada kecurigaan, sehingga hal ini menjadi, kalau dia karena kecurigaan, maksudnya begini. Ada hal-hal yang sebenarnya kita lihat tidak sesuai gitu ya. Kita boleh cemburu gitu. Kita boleh dan kita pertanyakan, bukan berarti kita harus langsung mengumbar emosi kita. Tapi kalau kita curiga itu harus gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita ya yang tidak baik, yang menurut agama itu harus ada rasa cemburu gitu. Jangan cuek aja gitu, omong gimana terserah, itu tidak baik. Jadi Islam mengatur itu. Jadi kecemburuan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan gitu. Yang tidak itu kan cemburu yang berlebihan gitu ya, cemburu yang berlebihan, belum apa-apa ataupun tidak ada bukti, berprasangka gitu ya kan, akhirnya menjadi pertengkaran yang luar biasa antara pasangan suami istri, dan itulah menjadi puncak daripada perpisahan itu sendiri gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan ada juga cemburu yang dimaafkan. Nah ini tadi pelakunya dimaafkan selama tidak melakukan perbuatan haram, yakni menahan diri dari dosa-dosa kecil dan bisikan-bisikan yang timbul darinya. Contohnya apa gitu ya? Cemburu yang dimaafkan itu mungkin ini ada kisah waktu sering kita dengar ataupun sering kita baca bagaimana Aisyah itu sangat cemburu dengan Sayyidina Khadijah gitu ya. Walaupun sudah meninggal ya, walaupun sudah wafat, beliau sangat cemburu. Itu kan cemburu-cemburu kecil yang selalu dirasakan oleh Aisyah. Jadi ada hal-hal yang memang dibenarkan dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang setiap manusia itu pasti ada rasa cemburu gitu ya. Itu intinya bagaimana masing-masing suami istri itu memiliki hak atas yang lainnya gitu ya. Jadi ada tadi 9 poin yang disampaikan di sini bahwa kita punya hak atas pasangan kita. Jadi saling bekerja sama antara suami dan istri itu sangat penting supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak ada permasalahan yang sifatnya terkadang hal-hal kecil yang itu akan menjadi permasalahan. Apalagi perbedaan cara berpikir istri, cara berpikir suami itu kita pahami secara psikologis mungkin berbeda, namun harus ada kesamaan visi. Apalagi kita ya mungkin
dengan zaman yang sekarang ini mendidik ataupun menjalin hubungan ataupun membangun sebuah rumah tangga dengan kondisi dengan zaman teknologi yang sangat luar biasa dan lain sebagainya, itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai komunikasi ini terputus dan jangan sampai komunikasi ini tidak berjalan baik. Akhirnya imbasnya bukan hanya kepada pasangan suami istri, namun juga kepada keluarga yang lain, anak dan lain sebagainya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar ya dari guru terbaik kita yaitu Rasulullah SAW, guru keluarga, guru kelembutan dan guru keharmonisan dalam berumah tangga juga banyak telah dilakukan oleh para sahabat, para ulama gitu ya. Kita bisa melihat salah seorang ulama kita yaitu Imam Syahid Hasan Al-Banna sebagai seorang suami yang beliau sangat luar biasa, bagaimana beliau juga mampu menjadi seorang pendakwah ya, bisa menjadi seorang pendakwah dan juga menjadi ayah dan suami yang baik di rumah. Nah, ini akan menjadi contoh bagi kita walaupun kita terus belajar untuk memperbaiki keluarga kita. Beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sampai sebuah kisah menggambarkan bagaimana beliau pulang ya ke rumah setelah tengah malam dan beliau tidak membangunkan istrinya untuk membukakan pintu dan melayaninya gitu ya. Karena apa? Dia memahami begitu lelahnya istrinya mengurusi rumah tangga gitu ya. Namun beliau juga menyediakan ya ataupun memfasilitasi apa-apa kebutuhan daripada keluarganya. Sampai beliau mencatat ya kebutuhan-kebutuhan setiap hari di rumah tangga dan dia juga membelanjakan untuk kebutuhan keluarganya gitu. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini gitu kan. Namun bagaimana itu tadi ya kita saling ya berkomunikasi dengan baik, mampu atau memahami hak-hak ataupun kewajiban kita sebagai pasangan suami istri. Anak Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ayah adalah orang yang tenang, lapang dada dan lemah lembut. Di rumah suaranya tidak pernah keras karena sebab apapun. Beliau membantu ibu dalam sebagian tugas rumah. Ini anaknya langsung yang menceritakan yang luar biasa gitu ya. Juga seorang Ustadz Saiful Islam bercerita ketika masuk rumah beliau menutupi selimut anak-anaknya dengan sangat pelan-pelan ya. Terkadang beliau makan malam dengan hidangan yang ada di atas meja tanpa membangunkan. Nah itu tadi yang kita ceritakan bahwa ini yang dirasakan oleh orang-orang yang di rumah Imam Syahid Hasan Al-Banna. Beliau sangat menghargai ya, beliau sangat menghormati, beliau sangat menyayangi gitu ya kan, bukan berarti membiarkan, tidak, tapi beliau punya rasa ya, itu kelembutan kepada keluarganya gitu. Jadi hal ini juga yang akan menjadikan kita memotivasi kita bahwa sebenarnya saat keluarga kita baik ya, saat keluarga kita baik, anak-anak kita menganggap kita ataupun menjadikan kita contoh, insya Allah ini akan menjadi kebaikan yang mereka juga lakukan di kemudian hari kelak. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita, bagaimana beliau membina rumah tangga, dan juga para sahabat dan para ulama yang telah banyak memberikan kita masukan-masukan dan menjadikan kita semua yang hadir di sini, yang ada di sini, keluarga adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang kita, keluarga adalah tempat kita berbagi, dan keluarga adalah menjadi naungan bagi kita di dunia ini untuk memberikan kebaikan-kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa berkumpul ya, bukan hanya di dunia, keluarga kita mampu menjadikan kebaikan itu terus menerus hingga Allah mengumpulkan kita juga kelak di surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.